السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Nurullah Kalibata yang saya hormati dan muliakan, wabil khusus para pimpinan daripada DKM Masjid. Mudah-mudahan jamaah dan kita semua yang hadir dalam majelis ini di hari-hari dan di bulan yang penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita ini hamba-hamba yang insyaallah penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau saya tanya, di antara kita adakah yang punya cita-cita sejak kecil? Saya yakin 99% semua kita yang hadir di sini memiliki cita-cita. Ada yang bercita-cita untuk jadi presiden. Ada yang bercita-cita untuk menjadi dokter. Ada yang bercita-cita untuk menjadi tukang insinyur dan lain sebagainya daripada cita-cita yang penuh dengan kebaikan. Dan cita-cita itu ada yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan ada yang belum Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dan itu pun pernah terjadi pada zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan Abdullah ibnu Umar dan juga Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair dan Mus'ab bin Zubair. Di dalam kitab Hilyatul Awliya Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Nuaim Al-Asfahani, seorang ulama dari Iran yang meniti jalan salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in, membawakan kisah yang sangat menarik yang kita bisa jadikan sebagai pelajaran bahwasanya cita-cita itu sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk mengejar cita-cita itu, maka seseorang tentunya akan merealisasikan dengan berbagai macam cara. Dalam sebuah majelis yang terkenal dengan majelis Tamannau, beliau membawakan dari 4 orang. Satu di antaranya adalah anak daripada Umar ibn al-Khattab yang kita kenal dengan Abdullah ibnu Umar. Dan 3 yang lain adalah cucu daripada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan kemudian Mus'ab bin Zubair. Mereka pun memiliki cita-cita. Dimulai majelis Tamannau itu di sisi Ka'bah Baitullah, yang berbicara adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini memiliki cita-cita yang mulia. Apa cita-citanya? Ingin jadi presiden. Setelah itu adalah Urwah bin Zubair. Beliau memiliki cita-cita menjadi seorang ulama yang orang-orang tatkala nanti beliau menjadi ulama mengambil ilmu daripada beliau. Kemudian setelah Urwah bin Zubair adalah Mus'ab bin Zubair. Cita-citanya Mus'ab bin Zubair ini adalah dia ingin jadi gubernur, dan satu cita-cita yang barangkali di antara kita jamaah tidak pernah terbersit dalam hati kita. Cita-citanya adalah ingin memiliki istri 2. Karena di zamannya itu ada seorang dan 2 orang wanita yang cerdas dan cantik. Yang pertama adalah Aisyah binti Thalhah, yang kedua adalah cicit dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sukainah binti Al-Husain. Dan sisa 1 yang belum berbicara, siapa? Abdullah ibnu Umar. Ketika ditanya, apa cita-cita Anda wahai Abdullah ibnu Umar? Maka beliau menjawab bahwa cita-cita saya tidak seperti sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair.
Tidak seperti sahabat Urwah bin Zubair. Tidak seperti Mus'ab bin Zubair. Cita-cita saya adalah ingin menjadi orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu. Dan ternyata alhamdulillah, apa yang mereka cita-citakan itu tercapai. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Karena cita-cita bukan sekedar angan-angan. Cita-cita itu bukan hanya sekedar harapan. Orang yang bercita-cita ingin menjadi sesuatu, pastinya orang tersebut akan berusaha untuk menggapai cita-cita itu. Dan dalam sejarah, kita kenal bahwasanya Abdullah bin Zubair menjadi khalifah pengganti daripada Yazid bin Muawiyah ketika Yazid bin Muawiyah wafat. Dan dalam sejarah tercatat bahwasanya Urwah bin Zubair yang cita-citanya menjadi ulama, beliau mengambil hadis dari bibinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau menjadi seorang ulama besar di mana umat Islam tatkala Urwah bin Zubair menjadi ulama mengambil ilmu daripada beliau di dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, cita-cita Mus'ab bin Zubair, beliau ingin menjadi gubernur ketika kakandanya Abdullah bin Zubair menjadi khalifah di zaman Yazid bin Muawiyah. Beliau ternyata menjadi seorang khalifah. Dan kemudian Mus'ab bin Zubair Allah jadikan sebagai gubernur di Irak, di kota Basrah. Dan cita-cita mulia daripada beliau ingin menjadi suami daripada istri Aisyah binti Tolhah dan Sukainah binti Al-Husain. Beliau dapatkan dua gadis tersebut secara bersama-sama. Tinggal apakah Abdullah bin Umar yang cita-citanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tercapai? Karena cita-cita ini adalah cita-cita yang gaib. Maka ketika menjelaskan kitab Hilyatul Awliya yang dikarang oleh Abu Nuaim al-Asfahani, Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala, menjelaskan bahwa insya Allah Abdullah ibnu Umar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa diampuni? Karena biografi daripada Abdullah bin Umar itu adalah sahabat yang luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya laki-laki yang terbaik di antara kami adalah Abdullah ibnu Umar. Tatkala apa? Tatkala Abdullah ibnu Umar ini melaksanakan sholat malam di malam-malam kehidupannya. Tatkala beliau Abdullah ibnu Umar mendapatkan daripada perkataan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abdullah bin Umar adalah manusia laki-laki terbaik di antara mereka. Ketika mereka sholat malam, ternyata Abdullah ibnu Umar tidak pernah meninggalkan dalam kehidupannya qiyamul lail. Bahkan hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Hilyatul Awliya, Abu Nuaim al-Asfahani menjelaskan bagaimana kehidupan seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar. Beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun sahabat muda. Tidak pernah beliau gunakan antara waktu asar kemudian sampai menjelang maghrib kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam biografi beliau yang dikarang oleh Abu Nuaim al-Asfahani, beliau tatkala tidak bisa berjamaah salat Isya bersama kaum muslimin, apa yang beliau lakukan? Beliau tidak pernah meninggalkan salat malam dan mengganti salat berjamaah yang luput dari kehidupannya karena ada asbab udzur syar'i. Beliau gunakan setiap malam untuk mengganti salat berjamaah dengan qiyamul lail. Bagaimana dengan kita hadirin ma'asyiral muslimin? Cita-cita yang tertinggi yang harusnya ada pada kita pada bulan Ramadan ini, harusnya kita gapai dengan berusaha semaksimal kekuatan tenaga kita. Karena Ramadan ini Masya Allah, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Allah ampunkan kita dari segala dosa-dosa dan maksiat ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa innalillahi utaqa, bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala ada utaqa. Ada orang-orang yang setiap malamnya, setiap harinya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan mereka dari api neraka. Dan ketika di malam-malam ganjil dan malam-malam daripada 10 terakhir ibadah Ramadan yang kita lakukan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan setiap malamnya beliau tidak tidur, beliau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa doa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala 10 terakhir pada bulan Ramadan? Maka ini yang kemudian kita harus amalkan di 10 hari terakhir. Apa doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun, wahai Allah, engkau pemberi maaf, tuhibbul afwa, Allah cinta, Allah suka terhadap pemberi maaf. Fa'fu anna, maafkan kami wahai Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini barangkali tidak pernah kita baca selain daripada bulan Ramadan. Di selain bulan Ramadan hanya kita menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa perbedaan antara istighfar kita kepada Allah dan ketika Allah ajarkan pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Beliau menyatakan bahwa al-afwu itu artinya memberi maaf. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita, lebih dahsyat balasan dari Allah, catatan dari Allah, karena al-afwu lebih hebat dibandingkan dengan al-ghafur. Kalau kita minta ampun dengan kalimat astagfirullah, Allah hanya tutup kesalahan-kesalahan kita menurut Al-Imamu Ghazali. Tapi tatkala di bulan Ramadan ini kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah bukan hanya menutup kesalahan-kesalahan kita, karena kalau kesalahan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi nanti kita akan bertanggungjawabkan di akhirat kelak karena kesalahan itu masih ada. Tapi ketika Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita maafnya, insyaallah kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di hadapan Allah, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita perbuat di hadapan Allah, insyaallah Allah akan hafuz dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sehingga siapapun mereka, ketika mereka menjadi seorang mukmin yang beribadah pada bulan Ramadan, jangan sampai hadis yang telah disampaikan oleh ketua DKM kita pada awal pembicaraan membuka amaliyah Ramadan, ada orang yang ketika datang Ramadan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mendapatkan ampunan Allah, maka rugi, karena doa itu dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah dan Allah memaafkan dosa-dosa kita sehingga datangnya Syawal nanti kita akan seperti bayi tanpa dosa, dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.